Kem- Kemudian kita bicara geografi, demografi, hobi, jenis kelamin, itu udah ini kan. Jadi itu akhirnya kalau dikawinkan kita punya suatu bahasa yang lebih besar, ya bahwa oh di kota ini yang anak muda yang hobi merokok itu senengnya ini gitu kan ya. Nah, toolsnya itu yang bisa saya sharekan adalah namanya BCB Max. Kebetulan disertasi saya memakai itu sehingga saya sangat paham bagaimana kita memperoleh lebih tajam segmentasi tadi. Kalau kita pakai cluster, kita akan apa namanya? Ada informasi-informasi yang tidak kelihatan. Namun kalau kita memakai big cluster, kita akan bisa lebih dalam lagi membuka itu. Kemudian kita coba fokus ke sisi produk aja. Di produk, kualitas itu terdefinisi pertama adalah bagaimana dia kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian kita juga kesesuaian dengan kebutuhan customer. Kalau kita customer nggak butuh, kita kasih ya nggak ada nilainya. Kemudian juga apakah padanannya kualitas yang kita hantarkan sesuai dengan harga yang taksirannya gitu ya. Nah, keempat kita bicara keandalan dan daya tahan. Ini produk biasanya dinilai dari situ. Kepuasan pelanggan juga, perbaikan yang berkelanjutan, kita melakukan improvement terus-menerus, keunggulan atau ciri khas, dan kesesuaian dari tujuan. Nah, kita kalau bicara kualitas, kita akan ketemu yang namanya quality assurance sama quality control. Ini ingin juga saya utarakan ya, karena banyak sekali yang menganggap ini sama. Quality insurance sama quality control itu ya sama lah misalnya atau tidak terdefinisi. Ini mirip banget dengan bahasa marketing dan sales. Banyak loh yang bilang bahwa marketing itu ya jualan. Banyak. Sales itu ya jualan juga gitu kan. Padahal marketing itu bicara planning. Bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk memasarkan barang gitu kan ya. Bagaimana merumuskan langkah-langkah agar brandnya terangkat. Atau bagaimana supaya growth gitu kan tujuannya macam-macam. Nah, sales itu eksekutor. Melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Jadi eh, misalnya ditetapkan di sini pameran di sini berapa kali dengan target sasaran ini kayak gitu-gitu kan ya. Nah, eh, itu ruang lingkup marketing. Ya, mirip juga dengan QA dan QC. QA itu kita bicara suatu konsep, suatu standarisasi, suatu pola yang dalam rangka memastikan QC kualitas itu terjaga. Jadi quality assurance ini kita bicara adalah memenuhi upaya-upaya yang kita lakukan agar standar kualitas tertentu itu dapat ditetapkan, dapat tercapai. Nah, kalau kemarin 3 minggu yang lalu saya bicara soal standar engineering standar, saya bilang saya juga bicara apa bagaimana pola menggayat R&D supaya tidak kemana-mana, tidak liar menerobos. Nah, QA ini sebagai payung atas rumusan-rumusan tadi. Apa sih aspek-aspeknya? Pertama, pola yang terstruktur, pencegahan cacat gitu kan ya. Pola-pola ini dirumuskan, terus bagaimana pengujiannya, bagaimana inspeksi, bagaimana standarisasinya, bagaimana mendokumentasikan. Terus poin ini, poin data-data yang masuk dilakukan suatu continuous improvement yang berkelanjutan. Nah, di satu sisi yang namanya quality control ini eksekutor. Bagaimana memantau dan memverifikasi kualitas atas running production gitu loh. Baik itu mau mass pro atau mau job order, job shop, itu polanya akan beda-beda. Atau oil and gas juga bisa, misalnya di mana produknya itu satu unik dan lama dibuatnya gitu kan ya. Otomatis pola
pola quality-nya akan berbeda. Kalau kita bicara mass pro, kita akan bicara sampling. Kita membaca pergerakan penyimpangan. Nanti giliran penyimpangannya sudah melanggar median tertentu akan dibalikkan lagi. Saya sambil minum ya, kopi. Apa? Kalau job order juga gitu. Kalau job order yang sifatnya produknya berulang, itu tipe yang sama, tapi jumlah tertentu untuk misalnya hanya seminggu gitu kan ya. Sampling yang dilakukan bisa dilakukan sampling. Tapi kalau itu sifatnya job ordernya cuma satu, tapi besar gitu, kompleks gitu kan ya. Nah ini pola pola kontrolnya akan berbeda lagi. Nah kita masuk ke dalam apa sih ruang lingkup QC? Inspeksi atas di running production tadi. Inspeksi aja tidak dilakukan bukan di akhir. Bisa kita lakukan di segmen-segmen produksi khususnya di bagian-bagian yang memang sering terjadi bablas terhadap defect gitu kan ya. Nah, itu metodenya ya balik lagi ke organisasi masing-masing. Bisa sifatnya inspeksi saja, bisa sebagai checking gate gitu loh. Artinya semuanya harus lewat gate satu-satu, mau disampling apa enggak, tapi seolah-olah dia masuk menjadi suatu job or apa sequence dari prosesnya gitu loh. Tapi bisa juga dilakukan audit aja. Nah, itu balik lagi ke kedewasaan dari masing-masing perusahaan. Kalau kita udah bisa sampai self quality awareness, gimana operator itu melakukan inspeksi sendiri, otomatis melakukan maintenance kayak gitu-gitu, atau kontrolnya sendiri, itu mungkin sampling aja. Tapi kalau banyak yang lewat sengaja ada ini nggak mau susah dilempar, ya itu menurut saya organisasinya harus dibangun ya. Harusnya nggak seperti itu. Di mana-mana harusnya orang malu kalau kualitas proses produksinya nggak bagus. Misalnya orang biasa jagung welding gitu kan ya, tapi dia meloloskan sesuatu yang sebenarnya dia tahu bahwa itu tidak bagus. Menurut saya itu habit yang harus di waste itu ya, itu yang harus diandalkan. Kemudian QC juga akan bicara pengujian sampel tadi udah ya. Alat pengujian, alat pengujinya juga harus di tera. Nah, kejadian juga banyak ya. Saya ngasih gambar ke vendor, alat ukurnya beda. Di sana terjemahnya pakai mikrometer mereka sendiri atau pakai sigmat mereka yang penyimpangannya berbeda sama kita. Jadi apa yang kita harapkan, loh datangnya kok beda gitu loh. Kenapa? Karena sistem alat pengujiannya yang berbeda. Kemudian disinilah QC bermain suatu keputusan apabila terjadi defect yang harus di repair ulang. Pertanyaannya apakah di repair seperti apa? Ini ruang lingkup harus diputuskan. Kemudian balik lagi dokumentasi pelaporan dan ujungnya adalah kolaborasi data-data itu dipakai oleh QA untuk melakukan improvement berikutnya. Nah, optimalisasi hubungan antara QA dengan QC adalah seperti ini. Kalau kita lihat bahwa kenyataannya yang kualitas perencanaan kualitas QA belum terlalu detail sehingga menerjemahkan ke bawahnya opini ini bisa subjektif gitu ya. Nah, QA seharusnya melakukan pendetilan lebih dalam. Kemudian desain produk dengan pencegahan cacat. Ya, ini sejiwa dengan Lean ya. Cacat itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Jadi sekali proses lewat gitu. Nah, QA juga masuk ke dalam R&D, pengembangan dan produksi yang terkendali. Bagaimana dia bisa mengutarakan kemudahan repair, kemudahan service, kemudahan istilah saya maintenance ability, production ability gitu ya. QA lah yang harus memayungi dalam bentuk suatu sisdur yang harus dilakukan, harus diikuti oleh bagian R&D, melakukan pengujian, verifikasi.
Kemudian lakukan koreksi bersama antara QA dan QC. Ini ujungnya tapi berikutnya gitu ya. Seperti apa kolaborasi antara QA dengan QC untuk supaya output berikutnya lebih baik. Nah, dari awal tadi saya bicara sampai per slide ini, kita akan bicara yang namanya Lean Design. Lean Design ini kita bicara bagaimana pendekatan desain untuk sesuatu meminimalkan pemborosan dalam proses pengembangan. Yang tadi kan kita lihat yang tadi dari Q tadi itu representasi dari produk ya kan ya. Sesuatu yang tidak tidak berguna untuk customer itu sebaiknya dieliminasi. Kemudian kita harus selalu tajam melihat apa sih kebutuhan customer. Oke ya. Nah, kemudian ada proses iterasi yang terjadi. Itu semuanya di komponen di Lean Design. Terus C itu apa? Komponen C. Nah, komponen C ini dominasinya akan dilakukan di Lean Manufacture. Lean Manufacture ini apa melakukan fungsi adalah fokus pada pengurangan pemborosan yang kemarin saya bilang mudah gitu ya, untuk meningkatkan bagi customer value-nya. Kesesuaian terhadap kebutuhan pelanggan, kesesuaian dengan spesifikasi, nilai untuk harga itu harus dikejar di C. Kemarin tuh saya sampaikan bahwa eh, C itu bukan dalam rangka bicara menurunkan harga, bukan. C itu bicara adalah mengefisiensikan cost, beda ya. Kalau menurunkan harga itu ibaratnya seolah-olah saving saya lempar keluar. Sampai kalau lean itu sebenarnya adalah kita punya patokan harga awal, perkiraan terus kita tambahkan margin, kita simulasikan terus kita jual ke customer. Nah, pas diproduksi kita bisa mereduce target cost tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang efisien. Nah, balik lagi nanti setelah terjadi penghematan atau itu balik lagi apakah itu mau dilempar ke customer dalam bentuk penurunan harga atau untuk menjadi tambahan profit itu balik lagi ke perusahaan masing-masing. Tapi fokus yang berbedanya adalah Lean itu bicara menghilangkan waste-waste yang ada sehingga produk yang kita hasilkan itu benar-benar value stream-nya terjadi. Tidak menumpuk stok gitu kan itu penghematan. Kemudian kita bicara juga apa tidak melakukan cacat, repair ulang itu semuanya cost. Nah, balik lagi seperti 3 minggu yang lalu kita bicara soal peningkatan kualitas dengan memakai Lean Manufacture. Ujungnya yang tadi saya bilang banyaknya di sisi cost, mengurangi pemborosan, oke, meningkatkan aliran value stream ya, yang dulu kemarin saya bilang. Jadi kita harus menandakan value itu yang di kacamata customer seperti apa, terus kita bikinkan rangkaian alirannya. Kita fokus ke dalam situ. Kemudian just in time. Kalau saya produksi hari ini, pagi supplier sudah ngasih, tidak kurang, tidak lebih, gitu kan, smooth jadinya gunanya supaya cash flow kita lebih ini kan. Kemudian juga di sini saya tidak sebutkan meminimalkan inventory gitu kan baik WIP maupun apa supaya cash flow kita lebih lebih tepat. Pemberdayaan karyawan terus-menerus dari sisi Kaizen. Terus kemudian penyelarasan dengan permintaan customer. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mengukur value tersebut. Nah, kalau kita bicara lean, kita tuh akan bicara 5S. 5S itu dimulai dari apa pemilahan, seri, seiton, penataan, terus sign, pembersihan, standarize, standardize ya, sorry, seiketsu, standarisasi lah udah gitu. Nah, eh, tapi saya lebih melihat ujungnya itu adalah shitsuke, yaitu sustain, pembiasaan. Jadi
Shitsuke ini yang saya maksudkan adalah melakukan pembiasaan. Karena kita melakukan, anak buah kita atau satu perusahaan itu melakukan disiplin penerapan 5S itu dengan terus-menerus, akhirnya jadi biasa. Nah, kuncinya itu biasa melakukan ini. Itu dulu nomor satu. Kemudian ditambah berikutnya adalah Kaizen dan Pokayoke. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau dari 5S yang ini, ujung yang akan terasa itu adalah biasa mempertahankan disiplin. Shitsuke ya. Kemudian kita lanjut dengan Kaizen. Setelah biasa, kita mulai memasukkan unsur praktek untuk melakukan peningkatan proses, peningkatan efisiensi, dan macam-macam yang mentality dari anak buah kita erat dengan ini. Nah, kemudian masuk ke fase yang lain yang lebih baik, yaitu Pokayoke. Pokayoke ini kita bicara kedisiplinan pada pencegahan kesalahan manusia. Topiknya dari slide ini masih bicara manusia. Shitsuke bicara biasa melakukan, Kaizen melakukan upaya terus-menerus, Pokayoke adalah mencegah terjadi. Jadi kita bicara preventif. Nah, kita di slide ini kita bicara adalah pola habit manusia. Oke, kita tajamkan di sini. Nah, bagaimana dengan mesin? Mesin itu kita bicara di total productive maintenance. Nah, total productive maintenance ini gunanya adalah eh, tidak terjadinya zero breakdown, terus kemudian kita bicara zero defect. Kita juga kalau bisa juga mencapai zero accident gitu kan ya. Nah, topik-topik ini ada pola-pola yang akan kita lakukan. Pertama, dunia putaran iterasi yang terjadi itu kan pertama adalah kita melakukan upaya preventif. Dari preventif itu pastilah akan ada yang bolong karena yang namanya preventif itu levelnya akan beda-beda. Nah, kebolongan tadi akan terjadi suatu breakdown maintenance. Kita repair. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengkoreksi, mengimprove, memodifikasi agar breakdown tadi tidak terjadi lagi. Jadi kita mendesainkan preventive maintenance-nya yang lebih baik lagi tambahannya. Nah, budaya ini yang tadi saya representasikan dalam bentuk Setsuke, Kaizen, sama Pokayoke tadi. Pilar dari total productive maintenance itu pertama adalah peningkatan fokus, pemeliharaan mandiri. Biasakanlah kita minta operator-operator kita itu sebelum setelah bekerja melakukan suatu perawatan mengencangkan atau apa yang sederhana-sederhana yang koridornya itu tidak subjektif. Namun ada dibuatkan KPI-nya. Ketiga, ini yang saya highlightkan adalah pemeliharaan terencana yang digabung dengan pemeliharaan kualitas. Jadi kalau pemeliharaan terencana itu kita merencanakan secara periodik ataupun secara value tertentu untuk mengejar membalikkan kualitas itu ke posisi performance semula. Nah, kemudian juga pilar TPM ini juga bicara soal manajemen peralatan awal. Jadi kita bicara desain di awal itu sudah mendesain bagaimana maintainability-nya sudah dipertimbangkan. Kemudian kita bicara pelatihan supaya karyawan kita itu apa ya mengerti di dunia aktivitasnya. Ketujuh adalah keselamatan atau kesehatan dan lingkungan. Dan kemudian administrasi. Nah, dari TPM ini saya pengen mengangkat, karena tadi saya udah pisah ya, yang tadi kan man ya, human ya. Yang ini sekarang kita bicara mesin. Bagaimana mesin itu bisa kita pastikan? Karena kan tadi kita bicara representasi kualitas apa sih? Kita menghidangkan sesuatu yang zero defect, yang gitu kan ya.
Kemudian kita bicara lagi yang cost-nya rendah kan gitu kan ya. Mata-mata dari kas customer kan tadi ada tuh, jangan sampai barang ini tiba-tiba di dia patah gitu kan ya. Nah, hal ini harus sudah di make sure kan di pabrik. Dan jangan sampai penyimpangan atau ininya terjadi di permesinan kita. Ini topik yang akhirnya ke sini. Nah, mesin-mesin kita itu nggak mungkin nggak dirawat. Nggak mungkin. Ada yang bicara yang paling biasa kita ketemu itu kuratif. Rusak baru kita benerin. Rusak baru kita ribut. Manajemen kebakaran jenggot misalnya. Apalagi kalau mesinnya cuma satu. Mesinnya mesin canggih, satu. Nggak punya spare part. Minta teknisinya harus dari Jakarta. Pas dihubungin, teknisi Jakartanya bilang, kami cuma jualan, teknisinya harus dari Cina gitu. Ada itu. Nah, pendekatan yang tadi saya bilang yang kita angkat ini adalah preventive maintenance. Kemudian ada satu sisi yang saya bilang predictive maintenance. Istilah di sini saya buat PM dengan PDM lah. PM itu adalah suatu strategi pemeliharaan yang dilakukan secara proaktif dengan melihat sebelum problem itu terjadi kerusakan atau problem itu datang. Bicara waktu, bicara time. Oke ya. Sedangkan prediktif, kita bicara level atas penyimpangan. Jadi eh, prediktif kita sebut terjadi apabila value-nya mulai nyimpang tuh. Nilainya mulai nyimpang tuh. Either performance-nya atau toleransinya mulai ini. Kita punya data yang biasanya kalau prediktif ini dia monitor secara real time. Terjadi penyimpangan ambang gitu kan ya. Mereka melakukan correction. Sedangkan preventif kita bicara waktu. Kita tetapkan tiap 2 bulan misalnya. Ya udah tiap 2 bulan itu kita akan cek. Kita akan cek. Oke. Eh, dicek itu kita akan lihat penyimpangannya kayak apa. Oh, rupanya belum 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 melanggar batas, cukup sekedar dikencangkan, ada dikasih pelumasan seperti itu gitu kan ya. Nah, pola-pola ini yang membedakan antara preventif dengan prediktif. Ini saya ambil contoh sederhana aja. Ini checklist atas mobil gitu ya. Kita beli mobil atau motor, kita akan bicara apa? Kita akan bicara, ntar saya tutup ini dulu, saya kehalang. Oke, kita bicara kalau kita beli mobil kan, 3 bulan pertama ngapain, 3 bulan kedua harus ngapain, yang diperiksa apa. Ini kita bicara preventif. Jadi dia dan kebetulan data ini sudah disiapkan oleh prinsipal. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Kita sebagai pemilik kendaraan tinggal datang, oh diperiksa diganti ini, diganti ini. Dia buat ini secara continue gitu kan ya. Kita tinggal ngikut aja. Jadi apa yang dikerjain di 3 bulan belum tentu sama dengan yang dia lakukan di 6 bulan. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan di sini, ada yang selalu berulang. Contohnya adalah lubrikasi, oil dan ganti filter atau filter gitu ya. Ini selalu akan dilakukan. Tapi ada yang mulai umurnya lebih jauhan. Misalnya kita bicara yang kedua tadi adalah rotate tire-nya. Apa? Rotate tire saya nggak ngerti maksudnya apa. Spelling ya kali ya, apa, spuring ya. Nah, ini durasinya berbeda. Yang satu itu umurnya per 3 bulan memang batas waktu gitu kan ya. Dan kemudian yang lain umurnya panjang, ada yang lebih panjang lagi. Baru muncul setelah berapa bulan gitu loh. Contohnya kita bilang 30 bulan baru dilakukan, itu adalah inspection wheel alignment.
Oke, oke. Kemudian ini terjemahan yang lain juga dari sisi kondisi dari preventive maintenance template tersebut. Nah, saya ingin mengutarakan di sini adalah kalau saya tidak mau dipisahkan antara preventif dengan prediktif, saya merasa dua-duanya punya hal yang bisa disaling menutupi gitu loh. Jadi saya beropini preventif dan prediktif ini bisa dikawinkan. Dan ini saya lakukan di Hyundai. Waktu saya jalan saya memaintain 4.000 lift di seluruh Indonesia di services di Hyundai Elevator. Kita lakukan ini. Jadi pertama adalah kita menjadwalkan peliharaan itu berdasarkan kalender. Artinya kita ikut preventif, ikut pola preventif ya. Kemudian yang harus kalau yang tadi itu kan kita udah diberi itu kan ya, oleh Toyota atau oleh Mitsubishi, oleh siapa kita tinggal pakai. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita yang harus membuatnya kan gitu kan ya. Pertama yang tadi saya bilang ikut jadwalnya si preventif, periodiknya waktu. Pertanyaannya per berapa kali Pak Dendi misalnya gitu. Nah, kita harus melihat kepada spare part ataupun part yang paling harus disentuh yang paling cepat. Yang tadi saya sebutkan adalah lubrikasi ya, tadi yang tadi per 3 bulan gitu kan. Sama, kalau kita meninjau suatu mesin, mau kita bikinkan template maintenance-nya, pegangannya itulah. Dari mana kita tahu? Histori atas kerusakan. Nah, mungkin ada company-company teman-teman yang selama ini ya rusak nggak pernah dicatat gitu ya. Lewat-lewat itu yang catat cuma keuangan aja dari sisi pemakaian karena pembelian gitu loh. Seharusnya enggak. Mesin itu harus ada cerita histori. Kita masuk rumah sakit aja ada yang namanya riwayat kesehatan. Dari situ dengan cepat dokter langsung menganalisa, oh bapak ini gitu kan, bahwa oh bulan lalu bapak lakuin ini, apa punya masalah ini sehingga apa terindikasi seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau langkah pertama kita harus punya data mengenai pemeliharaan tiap mesin, itu wajib. Nah, paling penting pertama adalah lihat mana yang paling fast moving istilah saya, mana yang paling berulangnya paling cepat. Itu sebagai patokan menentukan schedule. Jadi, Pak, yang paling cepat itu 2,5 bulan. Oke, artinya per 2,5 bulan tadi eh, kita masukkan. Nah, ada kejadian di mesin saya yang kami ciptakan, yang nanti habis ini saya akan angkat, di mana belum 2,5 bulan, part itu harus udah gak diganti nih. Oh, jadi selama waktu kita rancang, kita produksi di awal-awal, langkah-langkah produksi di awal itu selalu ganti part itu. Seminggu sekali atau apa, 10 hari harus kita ganti. Nah, metodenya adalah kita harus angkat ini ke dalam waktu yang kita lihat rata-rata pas. Contoh, tadi kita sepakat bahwa 2,5 bulan rata-rata itu mulai diinikan, tapi ada part yang 1 bulan harus diganti ini kan. Bagaimana Pak Dendi pendekatannya? Ini kita harus melibatkan diskusi rame-rame teman-teman, baik itu purchasing maupun R&D. Level grade-nya kita naikkan. Misalnya belt lah ya sifatnya. Oh, beltnya kita coba cari kompon tertentu atau jenis tertentu yang umurnya bisa mencapai 2,5 bulan. Patokan harganya sebenarnya simple.
pergantian 1 bulan ditambah ongkos bongkar-bongkar, kosnya berapa? Misalnya kita asumsiin 1 bulan itu kan, tinggal dikali 2,5 kali itu kan sebenarnya kos berulang terhadap 2,5 bulan. Ambil contohnya harganya 100.000, 1 bulan ganti. Terus saya ganti part yang harganya 200.000, tapi mampu untuk sampai 3 bulan. Menurut kawan-kawan, apakah itu pemborosan? Oh enggak. Bagi saya ini value yang kita tawarkan lebih. Kalau tadi saya bicara quality bagi cost-nya naik, tapi quality-nya mencapai 2,5 bulan. Yang mau dituju apa Pak Dendi 2,5 bulan? 2,5 bulan itu supaya labor kita atau tim maintenance kita tidak berantakan waktunya. Tapi kita harus masuk ke dalam periode yang berulang. Supaya kita bisa merancang manpower tadi dengan baik gitu loh. Jadi konsep pertama yang tadi saya bilang adalah kita harus menentukan waktu. Nah, waktu itulah yang kita tentukan. Nah, kemudian kita buatkanlah template perawatan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana template tersebut diisi dengan objektif. Jadi opini apa goyang gitu, oh nggak bisa, nggak ada itu template gitu ya. Goyang apa ini? Oh ini kira-kira apa kurang 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 baik gitu. Kata-kata kayak gini tidak bisa masuk ke dalam template. Template itu harus bicara yang objektif sehingga kita bisa tahu kapan itu melanggar daripada eh, spesifikasi yang kita terapkan. Nah, template itu tidak mesti tiap bulan berulang, tiap 2,5 bulan berulang. Ini 2,5 itu bukan kata mati ya, itu selatan. Bisa aja kayak tadi kita bicara Toyota tadi kan bilang 3 bulan ngelakuin ini, terus 6 bulan ngelakuin ini gitu kan ya. Template-nya kan jadi berbeda. Waktu dia 3 bulan, dia template yang pertama akan bicara, oh cuma lubrikasi. Template untuk bulan ke-6, 6 bulan kemudian seperti apa? Oh, melebar. Pak Dendi itu tapi bisa digabungkan, yang lain tidak diisi. Oh, nggak masalah. Tapi saya membuka toleransi apabila template-nya berbeda. Tapi konsisten. Ini template untuk putaran pertama, ini template putaran kedua, ini nanti template putaran ketiga, putaran keempat ikut ke template yang lain lagi, yang sebelumnya lagi, itu nggak masalah. Nah, terus kemudian alat ukur. Alat ukur sangat penting dan harus terkalibrasi. Dan kita permudah proses ini dengan melakukan eh, alat pengganti dalam bentuk kaliber go not go. Contoh yang saya lakukan di lift ya, rope itu safety. Nggak ada ceritanya rope dibuat apa subjektif itu harus terukur. Nah, daripada kita bawa mikrometer diukurin satu-satu, kita siapkan karya anak buah kita go not go, kita orderkan aja pakai laser selesai. Jadi waktu dia melakukan inspeksi biar cepat, dia tinggal main kalibrasi ya pakai kaliber aja, trut gitu kan ya. Oh, belum bisa masuk, artinya masih toleransinya masih masuk, masih dianggap oke safety-nya. Tapi kalau pakai kaliber tadi bentuknya kayak garpu gitu ya, pas kita masukin, loh kok gampang banget. Kita harus waktu menentukan kalibrasi, waktu menentukan go not go tadi kita sudah memprediksi kalau dia tidak mulai not go, kalau kita bicara go artinya sudah bablas gitu kan ya. Ini harus ada umur safety. Kita bicara, oh 3 bulan lagi aman nih, gitu kan ya. Nah, selama 3 bulan inilah kesempatan kita untuk mempersiapkan penggantian berikutnya. Contoh saya di Hyundai, waktu saya di Hyundai Elevator, kalau anak buah saya melaporkan bahwa Pak di Sin Morris misalnya ini apa roopnya udah harus diganti karena datanya ini gitu kan. Nah, sales sekitar itu akan langsung melemparkan penawaran ke Sin Morris bahwa Pak, roopnya sudah masuk ke zone berbahaya untuk sampai lebih dari 3 bulan ke depan.
Nah, untuk itu Bapak kami minta atau sarankan untuk beli rupnya, yang ini penawarannya gitu kan. Nah, dipasang lagi nanti di putaran berikutnya. Ini adalah representasi dari prediktif. Jadi prediktif yang tadinya real time, oke, bisa kita wakilkan dengan sequence tertentu. Pada titik tertentu kita lihat bahwa oh ini sudah tidak aman. Itu masih ada umur kesempatan kita menyiapkan. Modifikasi saya seperti ini. Kira-kira polanya seperti itu. Kemudian evaluasi model prediktif strategi pemeliharaan dilakukan berdasarkan perawatan rutin ya, sesuai jadwal gitu ya. Nah, kalau apa sih yang dilakukan di preventif, di prediktif yang saya lakukan ini? Kita harus mendata awal dari preventif tadi ngapain. Ada parameter-parameter yang harus kita uji mewakili ke sana. Misalnya getaran, oke, atau noise, atau rejection, gitu kan ya. Waktu kita mulai melakukan itu menjadi data awal. Kemudian kita lakukanlah perbaikan, perapihan, pengencangan dan macam-macam, dan kita tes lagi harus masuk ke dalam standar yang kita tetapkan. Oh, noise-nya masuk lagi ke level ini, Pak. Oh, getarannya masuk lagi ke dalam level itu, Pak. Ini harus dicapai. Artinya, dengan getaran tersebut yang masih dianggap wajar tadi, sudah masuk ke ambang setelah di setel, kita harus memastikan bahwa 2,5 bulan ke depan itu tidak masalah. Itu yang harus kita lakukan ya. Nah, saya ingin mengutarakan kami di PT Pura menciptakan mesin nih. Mesinnya itu satu-satunya di dunia nih, nggak ada yang lain sampai per hari ini. Mesin ini sangat strategis melayani suatu fungsi menggulung kertas untuk customer kami pabrik rokok yang sangat besar. Melakukan fungsi itu aja. Dan fungsi ini apabila diaduk dengan proses manual mereka, jauh efisien, jauh value-nya, kualitasnya lebih jauh. Nah, akhirnya sampai per hari ini itu menjadi customer kami tugas kami hanya melintingkan mereka yang memakai. Jadi mereka ini sama sekali tidak tidak tahu soal mesin ini gitu loh. Nah, akhirnya mesin ini sampai 400 buah kita punya. Masing-masing mesin, satu mesin itu per menitnya melinting 80 lintingan per menit. Nah, untuk melayani frekuensi supply ke customer kita tadi yang nggak boleh terlanggar, kita nggak bisa nih kalau menjalankan ini dengan kuratif. Giliran ada yang problem, line stop, atau ini dikandangin dulu, dicari spare part atau apa gitu loh. Jadi kita siapkan preventifnya. Jadi dimulai dari mana? Yang tadi saya bilang, kebetulan kami yang mendesain, jadi kami tahu banget nih bagaimana level-level dari kesulitan yang ada. Dari mana yang kira-kira butuh selalu diinspeksi, mana yang ini kita tahu semua. Nah, kemudian kita tiap kalau putaran ini kalau nggak salah frekuensinya per 2 bulan gitu ya. Nah, per 2 bulan ini kita akan lakukan nih tim ini. Tim ini jadi kita tinggal berkomitmen sama PPC yang bagian menjalankan mesin gitu ya. Bahwa schedule ke depan 2 bulan ke depan ini mesin ini kami butuh setengah jam untuk berhenti atau 1 jam untuk berhenti. Jadi mereka
prepare di awal bahwa yang ini berhenti, kalau gitu jalan dengan yang lain gitu. Mereka udah siap dengan skema itu. Nah, data-data kita rangkum, kita setel, kita perbaiki, kita tes lagi gitu kan ya. Kira-kira data-data ini masukin satu-satu, kita biarkan. Yang pengen saya sampaikan adalah data itu sangat bermanfaat untuk kita. Kebetulan ini 400-an mesin dengan data yang sama, level yang sama. Ini sangat kaya untuk bisa bercermin. Jadi ibaratnya kita berhadapan dengan cermin, kita lihat, oh yang ini harus improve nih. Kita libatin R&D, kita modif lagi sesuai dengan pedoman Lean yang kita bicara continuous improvement tadi kan ya. Nah, data-data ini kalau kita adu, akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu intisari. Oh, yang ini kurang bisa yang ini misalnya kita bilang unit conveyor ini suka bermasalah. Ini yang tadi saya cerita nih. Conveyor ini bermasalah. Bagaimana penanganannya? Berapa cost yang keluar? Oh ini Pak, durasinya bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa apa? Oke, cari rata-rata berapa cost yang keluar? Berapa kerugian kita karena berhenti? 1 juta Pak misalnya. Oke, ini untuk bisa mencapai tiap bulan, tiap inspeksi ganti. Jadi kayak yang tadi saya cerita yang punya otomotif tadi tiap 3 bulan dilakukan pelumasan. Ini juga tiap 2 bulan ini kita ganti. Konsekuensinya berapa? Kalau dia itu tiap trouble keluar 1 juta misalnya. Untuk mengejar itu menjadi dua bulan, harganya lebih mahal tapi 1,5 juta gitu. Ini value. Dengan kita nambah 500.000, tapi umurnya bisa tidak mengganggu ritme dari proses maintenance tadi, kita masuk di 2 bulan, kita melakukan penghematan. Nah, dengan metode tadi, data berikutnya ini bisa, conveyor ini bisa menghilang. Nah, yang lain juga gitu. Bagaimana kita bisa memaintain agar preventif tersebut, kita belajar dari preventif, kan tadi saya sempat bilang bahwa preventif itu tidak berarti tidak pernah ada trouble. Ada. Bisa aja. Kita kan bukan Tuhan gitu. Tapi trouble itu akan terbaca polanya. Nah, di akhir dari presentasi saya, nanti kita tanya jawab. Jadi pendekatan kualitas itu saya dekatkan dari maintenance. Gunanya adalah peningkatan keandalan pola produksi, proses produksi, konsistensi produk, pengurangan cacat, dan macam-macam. Dengan pengurangan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi perusahaan, otomatis kualitas itu akan naik. Tadi jadi saya sebutkan, quality kita bicara dari sisi produk, dari sisi satu lagi adalah bagaimana kesiapan mesin untuk bisa menyiapkan. Terima kasih, seperti itu bahan yang saya utarakan untuk bahan diskusi. Dan ini saya utarakan juga putaran berikutnya 3 minggu dari sekarang saya akan membawakan topik tentang supply chain management dengan kerangka supplier relationship management dan vendor development. Mbak Ririn, kira-kira seperti itu bahan topik diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Sandi Rahmat Harsa. Ada 2 pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dahulu. Dalam konteks Lean, apa strategi yang paling efektif untuk mengintegrasikan TPM sebagai bagian dari program continuous improvement dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas yang dirasakan pelanggan? Begitu Pak. Ya, maaf ya kalau saya salah terjemah maksud pertanyaannya ya. Tapi yang paling penting bagi saya tadi saya udah utarakan, dengan TPM kita kita meningkatkan reliable atau level dari kesiapan mesin kita yang mengurangi
problem-problem misalnya line stop, apa defect atau apa, ya itu semuanya cost. Nah, defect kalau kita ketahuan, kita repair, oke, costnya kita telan, oke, lewat dari pabrik kita lolos gitu kan ya. Customer mungkin moga-moga tidak merasakan itu. Jadi di mata customer kan kita tadi sepakat bahwa quality itu yang ngukur adalah customer. Sebelum ketahuan dengan customer kita siap-siapin gitu kan. Tapi level kedua yang saya pengen bilang bahwa kita siap-siapin tadi itu cost. Gara-gara mesin berhenti, kita harus bongkar spare partnya, harus order ke Glodok macam-macam gitu kan ya. Jalurnya tertunda, padahal just in time gitu kan, melanggar nendang kemana-mana gitu. Nah, artinya kita butuh kesiapan untuk selalu handal. Ada dua komponen. Pertama adalah human capital, human, satu lagi mesin. Di human tadi saya bilang dengan Setsuke dengan Pokayoke, kita mengamankan pola-pola manusiawi tadi gitu loh. Manusiawi saya sebut. Tapi manusiawi itu harus diantisipasi. Kalau Pokayoke tadi kan kita cerita bahwa Pokayoke itu semangatnya adalah belajar untuk tidak terjadi kesalahan. Belajar untuk menyiapkan sesuatu supaya errornya tidak terjadi gitu loh, atau bisa ditekan. Itu bisa di Pokayoke itu level yang tinggi menurut saya. Dia harus masuk ke sedulu dibangun adalah Kaizen. Kita punya itikat continuous improvement, melakukan menginvestigasi apa-apa itu harus dibangun dulu. Nah, Kaizen itu juga harus dibangun dengan 5S. Kita biasain menyiapkan semua dulu, terus merapikan dulu, semuanya serba clean dulu. Kemudian kita mulai masuk ke dalam membiasakan diri dulu gitu loh. Jadi tadi saya bilang, membangun kualitas dari sisi human, itu yang tadi saya bilang Setsuke, kemudian kita bicara Kaizen, kita bicara Pokayoke. Nah, human itu tidak bisa sendirian, harus ada toolsnya gitu kan. Nah, tools itu saya wakilkan ini adalah permesinan. Nah, permesinan ini kita pakai TPM. Di TPM ada yang autonomous dan macam-macam tadi kan ya. Tapi yang paling penting bagi saya, lebih penting dari yang lain adalah preventif tadi dengan apa yang kita bicara quality maintenance tadi gitu kan ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi dengan pola tadi kita bisa mempersiapkan bahwa kita bertempur dengan alat yang memang siap untuk dipakai. Jangan sampai pas mau nembak pelurunya melempem misalnya kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira Pak? Bagaimana Pak Sandi? Ah, sudah. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya, Pak. Masih Ya, ada pertanyaan dari Pak Sandi juga. Pertanyaannya, bagaimana TPM dapat membantu dalam mengurangi lead time tanpa mengorbankan kualitas, terutama dalam konteks tuntunan Lean untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap permintaan pelanggan. Gitu, Pak. konsepnya Lean itu dengan konsepnya TPM itu adalah kita merencanakan maintenance. Jadi maintenance itu direncanakan, bukan diatasi mendadak gitu loh. Istilahnya kuratif ya. Ada apa-apa, oke, line stop gitu kan. Itu meteran jalan semua tuh. Bagi perusahaan yang menyiapin semuanya, itu meteran akan jalan terus. Either itu sebenarnya gini lah. Bahasa repair salah welding aja ya. Kawan-kawan harus repair. Oke. Sebenarnya itu cost. Tapi ada yang memperhitungkan itu.
Ada yang tutup mata. Tapi mejam sekalipun itu cost. Pertanyaannya adalah, mampu nggak mereka untuk menghitung itu? Kalau mampu, level berikutnya adalah, mampu nggak mereka untuk mengatasi kerugian itu? Inilah yang kita lakukan tadi. Jadi kalau kita bicara TPM, ini pola menjaga agar waktu di produksi itu kondisinya, performanya oke. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau mesin saya satu gimana, Pak? Ya, kalau mesinnya satu, artinya ada suatu masa ditumpuk di satu titik, itu dilakukanlah maintenance. Jadi jalurnya berhenti. Tapi yang kita lakukan tadi sudah dischedule-kan sehingga semuanya bisa mengantisipasi. Kedua, apa yang dilakukan sudah direncanakan dalam bentuk template yang terukur. Itu kalau mesin kita cuma satu. Kalau mesin kita lebih dari satu, mulailah kita bisa saling tutup gitu loh. Oke, mesin kita ada 5 nih. Satu lagi mau di maintenance, 4-nya jangan sampai trouble. Gitu kan ya. Artinya apa? Antisipasi volumenya ada di situ. Mungkin harus ditambah lembur atau apa, nggak ada masalah. Contoh kan kawan-kawan main ke lift misalnya di gedung gitu ya. Maaf kalau lift terus ya, karena memang saya mantan orang lift. Eh apa? Kawan-kawan gedung masuk ke mall gitu ya. Pasti akan ada suatu saat kawan-kawan lihat satu lift atau satu eskalator ditutup tuh. Tapi tidak akan pernah semua eskalator atau semua lift ditutup. Kalau iya, manajemennya berantakan. Ngomel tuh orang. Oke ya. Lift itu sampai ada yang macet aja, hitungan hitungan menit itu kalau kita nggak respon itu bisa disomasi loh. Jadi kritisnya di situ. Jadi kita mampu memprediksi sakit kita dengan bijak gitu loh. Menjawab nggak kira-kira, Mas Andi? Bagaimana Pak Sandi? Udah, dan aku ngambil masker. Oke, sudah Pak. Saya lanjut pertanyaannya ketiga, masih dengan Pak Sandi, yaitu apakah mungkin untuk mengintegrasikan program TPM dengan Voice of the Customer sehingga perawatan mesin dan perbaikan proses selaras dengan kebutuhan kualitas pelanggan? Tidak secara langsung ya. TPM itu sebenarnya internal kita. Bagaimana kita menghadapin alat-alat kita. Sedangkan customer itu adalah di depan. Jadi apa yang dirasakan oleh customer itu sebenarnya bentuk produk gitu loh. Artinya produk kita bermasalah di customer. Sedangkan kalau TPM itu kita bicara mekanisme perawatan. Menurut saya apa ya, nggak nyambung ininya, secara langsung tidak sambung gitu loh. Tapi kalau kita bicara mendukung, iya. Untuk mendukung barang yang kita kasih ke customer itu baik, kita lakukan perencanaan produksi yang zero defect, zero apa, zero gini kan yang tadi saya sebutkan. Nah, itu bisa dilakukan apabila mesin-mesin kita terawat. Jadi tidak langsung ketemu dengan customer gitu loh. Nyambung ya kira-kira ya jawaban saya ya. Bagaimana Pak Sandi? Tadi kan kawan-kawan bilang voice of customer itu kan apa yang terasakan gitu ya. Itu produknya final tuh. Sedangkan TPM itu mensiasati manajemen untuk di internal kita dalam rangka memproduksi. Ya, ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada dari Ibu Siska. Apakah untuk menjadi lean manufaktur ini secara proses harus just in time? Bagaimana ketika kita masih harus memiliki work in process stock?
gitu Pak. Oke. eh Lean itu tidaklah harga kata mati gitu loh. Artinya sebenarnya manfaat lean tuh kita yang ngerasain kok. Jadi apa? Kita lakukanlah improvement terus-menerus menuju situ. Jadi kalau kita punya WIP stok yang awal gitu kan ya. Pertanyaannya adalah mampu nggak kita mengurai pokok masalahnya itu? Kemudian mampu nggak kita mengurangi pelan-pelan waste-nya? Jadi kalau kita bicara inventory, stok, WIP gitu kan ya. Nah, WIP itu memang dari lean itu menjadi eh, mudah. Sesuatu yang sifatnya waste. Pertanyaannya adalah, bulan depan dengan mekanisme tertentu, waste-nya inventory tadi jadi mulai terurai, sehingga inventorinya mulai terbaca. Bagi saya ini suatu terobosan. Terus bulan berikutnya, karena sudah terbaca variabel-variabelnya, terus bulan berikutnya kawan-kawan melakukan upaya mulai ada progres penurunan WIP. Bagi saya itu udah bagus. Nanti bulan depannya lagi kita lakukan lagi. Yang paling penting itu adalah mampu nggak kita membaca variabel-variabel yang membuat WIP itu terhandle. Jadi kalau kita mau bicara WIP tadi Mbak Siska ya, kalau kita cuma bicara WIP, selesai. Tapi kalau kita bicara mengapa mengapa WIP ini bisa nggak dikendalikan? 3 minggu yang lalu saya sebutkan tuh salah satu mekanisme mengatur WIP-nya tadi gitu ya. Apa? Jadi tadi saya bilang kalau kita mau lihat lean, ini bukan sesuatu pencapaian yang sifatnya oke saya mencapai habis itu merdeka gitu. Enggak. Lean itu balik lagi ke kita. Manfaatnya harus baik ke kita gitu loh. Jadi contoh, saya bulan ini mampu untuk mengurangi defect sejumlah sekian karena variabel ini saya rubah gitu kan ya. Kemudian bulan depannya lagi lakukan improvement lagi ketemu variabel yang lain atau variabel ini udah mulai terkendali gitu loh. Oh, awal asal muasalnya dari supply chain dari vendor terus mulai saya kemarin udah main sana rupanya. Contoh ya, alat ukur aja lah. Oke ya. Kita desain bagus-bagus. Oke. Di PPC mendesain bagus-bagus, mendistribusikan. Purchasing nggak ngerti main lempar aja gitu kan ya. Ya, tapi desainnya bagus, lempar gitu kan ya. Nah, vendor alat ukurnya beda, nggak pernah dikalibrasi. Oke ya. Masuk ke kita, padahal kita menjalankan just in time dengan harapan masuk langsung bisa kita ASC gitu kan ya. Pas masuk, tiba-tiba kita temu nih, pas di incoming inspection kok error. Kok toleransinya meleset semua. Problemnya ini hambatan, ini waste. Padahal kita sudah matang-matang merencanakan itu kan. Nah, bagi saya nggak apa-apa. Ya udah, temuan itu artinya, oh vendor si A ini alatnya tuh alat ukurnya nggak pas gitu kan ya. Nah, kalau perlu alat ukurnya, kalau gitu saya siapin aja eh, Go Not Go, saya kasih ke sana. Saya pastikan Go Not Go-nya tuh dua, 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 dua kopi, yang satu untuk satu saya, yang satu untuk dia. Oke, kita main ke vendor. Vendor, oke ya, kamu mau alat ukurnya kayak apapun, pastiin ini loh tolak ukur kita masuk ke dalam sini, masuk ke dalam lubang ini, artinya saya terima. Nah, bagi saya yang paling penting adalah improvement yang terakhir tadi. Jadi harus ada proses gitu loh. Gitulah kira-kira. Nangkep nggak Mbak?
Maksud nggak ini? Bagaimana Bu Siska? Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Dani? Silahkan. Atau ada pertanyaan-pertanyaan? Silahkan. Ini ada new message. Oh, Sandi ya, Sandi ya sama ini. Iya, Pak. Saya nggak sempat baca message ya, Mbak. Mbak. Oke, ada lagi nggak? Sudah, Pak, dari Bu Siska. Mm-mm. Oke, baik, Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini, Pak, dari Bapak atau Ibu Yanik. Bagaimana cara kita mengukur kualitas after sales service yang efektif sudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau belum? Oke, itu dengan slide saya yang sebelumnya tadi ya, dengan faktor-faktor apa yang dirasakan oleh customer. Banyak cara-caranya, misalnya kita melakukan survei, kita melakukan apa diskusi secara langsung atau dari faktor komplain gitu kan. Itu banyak caranya. Ini saya lihat di sini. Di sini kan saya bilang ya, kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Nah, otomatis ini harus diukur. Sesuai nggak? Kan gitu kan ya. Nah, aspek yang harus di kepuasan itu kita tadi udah saya sebutkan di sini. Nah, kita harus ukur nih, sesuai nggak dengan spesifikasi, sesuai nggak dengan kebutuhan pelanggan gitu kan ya. Terus saya udah bilang, cara ngukurnya dengan beraneka ragam cara, secara pasif maupun secara aktif. Kalau secara aktif kita melakukan kuesioner, kita telepon, kita sampling, audit gitu kan. Atau kita pakai secondary data atau data-data yang lain misalnya kita ngelihat dari komplainnya dia. Seberapa komplain banyak per bulan misalnya atau per produk tiap bulan misalnya kita lihat. Kalau makin meningkat artinya produk kita lagi nggak bagus. Atau apa ya tadi dari sisi servisnya gitu loh. Jadi voice of customer itu harus diukur. Customer satisfaction itu harus diukur. Saya malah tidak di disertasi saya malah saya tidak mengukur customer satisfaction karena belum tentu yang puas itu akan mengutarakan. Tapi kalau yang tidak puas itu malah mengutarakan. Jadi kalau Pak Dendi milih yang mana nyarinya? Saya yang tidak puas. Karena yang tidak puas itu kalau kita beri solusi itu akan membekas. Tapi kalau puas ya saya udah puas kok. Ya seperti itu. Jadi balik lagi tadi saya sempat ngomong ada konsep namanya B cluster, BCB Max. Itu sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan auditing. Contoh ya, dunia advertising atau dunia periklanan gitu kan ya. Dia sangat tergantung dengan hasil Nielsen ya. Hasil Nielsen itu melakukan suatu survei terus-menerus, ratingnya kayak apa, nanti dan satu 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 lingkungan itu sepakat bahwa tolak ukur kita itu gitu loh, rating itu. Nah, kapan airtime kita mahal, kapan airtime kita murah, itu sepakat bahwa oh saya untuk jam sekian ini tarifnya mahal loh, karena penontonnya banyak gitu. Pertanyaannya kok bisa tahu, gitu kan? Nah, ada pihak yang melakukan survei, nelponin ibu-ibu, ibu nonton apa, ini jam berapa, oh film apa yang ini. Itu ada badannya yang lagi yang melakukan itu badan usaha juga gitu loh. Gitu ya. Artinya terus bagaimana mendapatkan data itu? Ya kita bisa bayar dia atau kita melakukan upaya sendiri. Balik lagi ada cerminan cost untuk itu. Ada lagi?
Oke, baik. Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin didiskusikan lagi dengan Pak Dandi? Silakan. Bagaimana dari Pak Dandi, ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Ya, sesuai materi tadi sudah saya sampaikan, tinggal saya pengen apa menyampaikan yang ada yang nanya, jadi saya baru bisa sesuai subjeknya gitu. Karena yang saya utarakan sebenarnya udah dari sisi quality kan tadi kan saya bilang, nah quality itu dibangun dari sisi performa produk maupun cost gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang membangunnya itu ada dua tipe, yaitu human dan mesin. Nah, kalau human tadi saya bilang Setsuke, terus Kaizen, kita bicara, habis itu kita bicara Pokayoke. Pokayoke itu inti dari semuanya adalah merencanakan langkah supaya tidak terjadi error, gitu kan. Tapi dari sisi human. Nah, bagaimana dari sisi mesin? Nah, dari sisi mesin itu saya menghidangkan yang namanya TPM. Nah, dari berapa pilar-pilarnya TPM tadi, yang paling menentukan itu adalah preventif dan kuratif, apa preventif dengan prediktif tadi, yang membuat suatu upaya agar dilakukan mesin tadi selalu terkini waktu dibutuhkan, gitu kan ya. Nah, apa setelah human beres, terus mesin beres, gitu kan ya. Nah, harusnya error itu tidak terjadi waktu di line production. Nah, pertanyaannya kalau terjadi apa? Ya udah, langsung diatasi dan dianggap itu menjadi pembelajaran untuk merapikan proses berikutnya lebih baik. Pertanyaannya adalah kalau ini bisa dilakukan produksi lancar seperti apa? Dengan produksi lancar tadi otomatis barang yang kita sampaikan ke customer tadi dalam koridor quality yang terencana. Oke, quality yang terencana sehingga barang yang kita upaya yang kita lakukan tadi membangun kualitas. Gitu Mbak Ririn. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau didiskusikan dengan Pak Dandi? Jika tidak, webinarnya kita tutup ya Pak ya. Jam berapa sekarang? Jam Jam 15.26 WIB. lebih cepat setengah jam ya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Dandi atas materinya. Dan Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait update free webinar yang kami adakan, silakan ikuti di LinkedIn kami di Instant Performa Consultant, dan juga Bapak Ibu dapat menyaksikan kembali tayangan webinar webinar kami di channel YouTube kami juga di Instant Performa Consultant. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Saya Ririn, mewakili Instant Performa Consultant. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Dandi. Thank you Pak Ruli, Mbak Ya, Ririn. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dandi, Mbak Ririn. terima Sama- kasih. Sama-sama.